Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iza Haikal Softian dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 dengan 3 digit NIM terakhir saya 055. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai 3D print. Nah, 3D print itu sendiri yaitu proses untuk membuat benda nyata dari file digital dengan cara menumpuk material lapis demi lapis dari bawah ke atas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke 3D printnya, kita tentu saja harus mempunyai desainnya terlebih dahulu. Jadi sini saya akan membuat desainnya terlebih dahulu. Ya, untuk software yang akan kita gunakan untuk mendesain saya akan menggunakan SolidWorks, dan untuk 3D printnya nanti menggunakan Bamboo Studio. Jadi langsung saja kita ke SolidWorks-nya untuk mendesain. Nah, di sini saya akan membuat desainnya itu ini ya, Chrome Dino. Ini bentuknya pixel ini. Jadi untuk satu pixelnya ini saya buat ukurannya itu 3 mili. Ini saya langsung saja buat desainnya. Oke teman-teman, untuk desain saya yang akan dicetak 3D print sudah jadi seperti ini. Jadi berikutnya kita save dulu filenya menjadi ini ya, STL dengan cara kita save as. Nah, lalu ini kita tipenya ganti menjadi STL. Kita save saja. Oke. Nah, kalau sudah kita save menjadi file STL, kita bisa masuk ke ini ya, ke Bamboo Studio. Masuk ke Bamboo Studio saja untuk menyiapkan 3D printnya. Ya, selain mendesain itu kita juga bisa mengambil desain dari internet, dari banyak website. Kita bisa ambil saja untuk desain 3D-nya. Tapi untuk saya sendiri mendesain yang buat sendiri. Nah, ini dia tampilan kita ketika membuka Bamboo Studio. Nah, ini langsung saja kita ke create new project dan kita impor file STL tadi. Di atas ini ada add. Nah, di sini kita masukkan saja, pilih filenya Dino 3D ini. Nah, setelah kita mengimpor filenya, ini kita atur dulu posisi benda kita supaya dia itu ini ya, tiduran. Jadi kita pilihnya itu auto orient aja biar otomatis ini yang efisien itu seperti apa. Nah, berikutnya untuk mesin 3D printnya sendiri itu kita menggunakannya Bamboo Lab A1. Nah, berikutnya kita bisa ini ya, memilih filamennya. Untuk filamennya sendiri menggunakan PLA plus. Jika tidak ada pilihan PLA plus, ini kita bisa tambahkan di sini yang di bawah sendiri ini, Esun PLA plus. Setelah itu kita bisa atur-atur untuk dari kualitasnya, strengthnya, support, dan juga yang lainnya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai sparse infill ini. Ya, di sini ada 3 sparse infill density, fill multi line, dan juga sparse infill patternnya.
Nah, untuk sparse infill density itu sendiri ini kita bisa mengatur kerapatannya dari benda yang akan kita cetak itu seberapa. Nah, untuk yang infill patternnya itu kita bisa memilih untuk pola yang akan dicetak untuk benda kita itu seperti apa. Nah, untuk melihatnya itu kita bisa ke slice plate, dan ini bisa kita turunkan saja. Nah, ini ya, ini untuk sparse infill density 15%, itu kira-kira bentuknya seperti ini. Ini menggunakan patternnya itu grid. Nah, apabila kita ganti, misalkan ini kita ganti ke 50, dan ini misal kita ubah, kita biarkan dulu, tapi kita cek. Nah, ini dengan pattern yang sama tapi dengan density yang lebih tinggi. Ini kerapatannya lebih tinggi ya, kotak-kotaknya ini lebih banyak, jadi kita bisa atur mau berapa persen kerapatannya, misalkan 30 saja. Nah, seperti ini. Mungkin untuk polanya misal mau kita ganti ke gyroid. Nah, untuk gyroid itu polanya itu seperti ini. Nah, jika sudah, kita bisa mengecek di sini estimasi waktu cetaknya. Nah, di sini untuk pattern gyroid dan density 30% itu memakan waktu 23 menit 4 detik ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa mengekspor file ini ke flash disk. Nah, nanti flash disk itu dihubungkan ke mesin 3D print-nya dan dilanjut ke proses 3D print-nya. Oke teman-teman, jadi ini dia mesin 3D print Bambu Lab A1. Jadi sebelum kita mulai ke proses mencetaknya, pastikan filamennya sudah terpasang. Apabila filamen belum terpasang, kita bisa memilih menu load di HMI mesin 3D print-nya. Setelah kita memastikan filamen sudah terpasang, langkah berikutnya kita bisa masukkan SD card yang berisi file desain kita. Apabila kita sudah masukkan SD card, kita bisa memilih menu print files, dan di situ akan terdapat file-file desain kita. Setelahnya kita bisa milih file mana yang mau dicetak dan bisa langsung kita cetak. Setelah kita menekan print, nantinya dari mesin 3D print akan memanaskan nozzle dan meja cetaknya. Setelah nozzle dipanaskan, mesin 3D print akan membuang sedikit filamen di pojok meja dan memastikan aliran plastiknya itu lancar. Nah, setelah itu akan ada proses kalibrasi sebentar, dan berikutnya baru masuk ke printnya sampai selesai. Oke teman-teman, jadi ini dia hasil akhir dari 3D print yang sudah dicetaknya, Chrome Dino-nya ini. Untuk hasil akhirnya aman semuanya, ukuran 6,5 cm x 6,5 cm, dan ini hasil akhirnya bisa dijadikan gantungan kunci. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video berikutnya.